warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Kita lanjut ke bab 10 ya, bab pengayaan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Boleh direspons? Sudah jelas atau belum? Sudah? Oke. Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut ke bab 10 ya, pengayaan. Oke, kita bahas dari nomor 1 dulu. Diketahui P kuadrat kali Q sama dengan 28. P kuadrat kali Q sama dengan 28. R tambah Q sama dengan 12. Jika P, Q, dan R adalah bilangan asli, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah pertama, P tambah Q tambah R adalah kelipatan 7. Berarti ini kita harus cari dulu ya. P, Q, dan R itu berapa? Oke. Logikanya, R tambah Q ini sama dengan 12. Berarti kemungkinan R tambah Q itu sama dengan 12, berarti tunggu ya. Jika PQR adalah bilangan asli. Bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 tidak termasuk. Berarti antara 1 sampai seterusnya ini. Bilangan-bilangan positif. Jadi kita harus menyimpulkan berapa nilai P, berapa nilai R, berapa nilai Q. Oke. Kalau seandainya kita bergerak dari sini nih. Kalau P-nya 1 kuadrat kali Q-nya berapa supaya 28? 28 ya. Atau P-nya 2. Berapa Q-nya supaya dia 28? 7 ya. Oke. Kalau 3 nggak bisa ya. Nggak bisa. 9 kali berapa yang hasilnya 28? Kan berkoma. Kalau misalnya 4 kuadrat 16, nggak ada juga gitu kan. Berarti antara ini sama ini gitu ya. Kita sekarang masuk kemari. Kalau kita pakai yang ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Nah, kalau kita pakai kemungkinan pertama, ini kan sebagai si P, ini sebagai si P, ini sebagai si Q. Gitu ya. Berarti, kalau R tambah Q sama dengan 12, berarti R-nya berapa? Supaya kalau Q-nya 28, R-nya berapa supaya 12? Pasti kan harus minus kan? Minus berapa? Minus 16. Ya kan? Ini udah jelas salah. Kenapa salah? Karena ini bilangan negatif. Sedangkan dia bilang PQR itu harus bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 aja nggak termasuk. Apalagi negatif. Berarti ini salah. Kalau pakai kemungkinan kedua, berarti kan P-nya 2, Q-nya 7. Berarti R tambah 7 sama dengan 12. Berarti R-nya berapa? 5. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya P sama dengan 2, Q sama dengan 7,
dan R sama dengan 5. Berarti untuk pernyataan 1, P tambah Q tambah R adalah kelipatan 7. P tambah Q tambah R. 2 tambah 7 tambah 5. 14. Benar ya? Kelipatan 7. Nomor 2. Nomor 2. Maksudnya pernyataan 2. KPK dari Q dan R adalah 70. Q dan R. KPK 7 dan 5. Berapa KPK-nya? Ini seharusnya KPK-nya 35 ya. KPK 7 dan 5. Bukan 70. Berarti yang ini salah. Sekarang pernyataan 3. FPB dari P, Q, dan R adalah 1. FPB P, Q, dan R berarti 2, 7, dan 5. Kalau FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Artinya nilai yang bisa membagi 2, 7, dan 5. Terbesarnya berapa? 2 kan nggak bisa. Nggak bisa membagi 7 dan nggak bisa membagi 5. Memang dia FPB-nya hanya 1. Maka jawabannya yang nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4. Selisih dari P dan Q adalah genap. P-nya berapa? 2. Q-nya 7. Selisih itu apa? Mutlak ya. Berarti 2 kurang 7. Min 5 ya. Tapi nilai mutlak itu kan jadinya positif ya. Positif 5. Berarti harusnya ganjil ya, bukan genap. Maka pernyataan 4 salah. Maka jawabannya 1 dan 3, bola. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Kalau ada yang bingung, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, silakan ditanyakan. Boleh melalui on mic atau boleh dari ini ya, room chat. Makna mutlak. Mutlak itu artinya gini, misalnya mutlak itu tandanya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya A, kita dapatnya negatif 7, itu harus jadi tetap positif 7. Kalau dibilang 7 ya tetap 7 gitu. Paham ya? Pokoknya nilai mutlak itu harus positif. Begitu. Apa aja nilai mutlak? Itu biasanya selisih. Yang namanya selisih, misalnya umur si A 6, umur si B 7. Berapa selisih umur 6 umur si A dengan si B? Ya 1. Kalau dipikirkan, selisih itu kan kurang. Berarti si A kurang B, 6 kurang 7, minus 1. Tapi selisih itu nilainya mutlak. Jadi bukan disebut, oh selisih mereka minus 1. Bukan. Selisih mereka tetap 1. Gitu ya. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Jadi kalau ada nanti kita misal dapat hasilnya itu minus, kalau mutlak dia harus jadi positif seperti itu. Ada lagi yang lain? Begitu Rafki. Sama-sama. Kalau tidak ada kita lanjut nomor 2. Sebuah jalan sepanjang 22,4 km akan dijadikan beberapa kebun bunga di kedua sisinya. Kemudian, ini pertama 2,4 km. Jika setiap kebun bunga membutuhkan area sepanjang 2-10 meter. Area 2-10 meter. Maka dan jarak 10-50 meter. Karena semua dalam meter, ini kita ubah jadi meter. Kilometer ke meter 1000 ya. Berarti 2400 meter. Maka jumlah maksimum kebun bunga yang dapat dibuat adalah
Gini, kita mau mencari jumlah maksimum. Artinya kita mau mendapatkan kebun bunga dengan jumlah terbanyak. Supaya kebun bunganya jumlahnya banyak, kita buatlah areanya dengan angka terkecil dan jaraknya juga angka terkecil. Maka yang kita pakai adalah 2 dan 10. Artinya, untuk satu kebun bunga, kita memerlukan jarak sekitar satu kebun ya, 2 tambah 10, 12 meter. Kenapa kita pakai angka terkecil? Karena kita mau mencari nilai maksimum. Artinya, ya udah kita buat kecil-kecil aja supaya jumlah bunganya banyak. Kalau kita pakai areanya besar, jaraknya besar, artinya kan kita dapat jumlah kebun bunganya sedikit gitu. Paham ya? 12 meter. Berarti ada berapa banyak kebunnya? 2.400 dibagi 12 meter. 24 bagi 12, 2. Berarti 200 kebun. Maka jawabannya E. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke nomor selanjutnya. Cukup ya? Oke. Kita lanjut nomor 3 ya. Ada 120 petani di suatu desa. 80 orang menanam padi dan 100 orang menanam gandum. Jika X adalah jumlah minimum petani yang menanam padi dan gandum, dan Y adalah jumlah maksimum petani yang menanam padi dan gandum, maka Y kurang X berapa? Kita cari dulu yang X. Kan gini ya, dia bilang ada 120 petani. 80 orang menanam padi dan 100 orang menanam gandum. Jadi kalau kita pakai diagram Venn ya, seperti ini. Yang ini, sorry, padi, yang ini padi, yang ini gandum. Oke? Nah, dia bilang totalnya itu kan 120 orang. Tapi yang menanam padi aja udah 80 orang, yang menanam gandum aja 100 orang. Jadi totalnya harusnya 180 orang dong. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi gini, kalau nih kita anggap yang menanam padi dan menanam gandum, misalnya kan gini, kan ada sih orang yang sekaligus menanam padi dan juga menanam gandum. Berarti kan ini mereka, kita anggaplah sebagai X. Oke? Kalau orang yang menanam padi tadi katanya 80 orang, berarti di sini yang menanam padi aja itu 80 dikurang X. Yang menanam gandum aja berapa? 100 dikurang X. Kan begitu. Yang menanam padi dan gandum si X. X orang. Tapi yang menanam padi aja berarti kan 80 dikurangi X orang. Yang menanam gandum aja 100 dikurangi X orang. Artinya apa? Harus ketika si 80 kurang X, ditambah si X, ditambah 100 dikurang X, itu harus 120. Kan mati nih. Ya kan? 80 tambah 100, 180 kurang X sama dengan 120. Berarti 180 kurang 120 sama dengan X. Maka X sama dengan 60. Oke? Artinya X-nya itu 60. Jumlah apa yang diminta tadi? Jumlah maksimum petani yang menanam padi dan gandum. Jadi menanam dua-duanya. Menanam dua-duanya. Inilah minimum harus 60 orang. Oke? Sekarang yang diminta itu
Jumlah maksimum petani yang menanam padi dan gandum. Oke. Berarti kita sekarang Y. Y itu jumlah petani maksimum, jumlah maksimum petani yang menanam padi dan gandum. Oke. Kita anggapnya begini. Ini diagram Venn. Total orangnya tetap 100, harus tetap nih, 120. Tapi bentukannya bukan lagi seperti ini, tapi seperti ini. Ini yang menanam gandum, ini yang menanam padi. Yang menanam padi berapa? 80 orang. Yang menanam gandum berapa? 100 orang. Berarti yang menanam gandum aja berapa? Yang menanam gandum tapi tidak menanam padi? 20 orang. Berarti yang nggak nanam apa-apa 120 di sini. 120, 20. Paham maksudnya? Abang ulangi ya penjelasannya. Yang menanam padi aja 80 orang. Ya kan? Sorry. Yang menanam gandum totalnya 100 orang. Cocok ya? 20 tambah 80. Oke. Yang tidak nanam apa-apa itu 20 orang. Jadi totalnya berapa? 120. Sesuai ya? Artinya, ini si 80 ini adalah orang, lihat, dia si padi. Tapi dia juga di dalam si gandum. Artinya apa? Dia menanam padi dan juga menanam gandum. Berarti orang yang menanam padi dan menanam gandum adalah 80 orang. Berarti Y-nya itu sama dengan si 80. Yang diminta apa? Y kurang X. Berarti Y kurang X sama dengan 80 kurang 60 sama dengan 20. Maka jawabannya bola. Ada pertanyaan? Bang, itu nomor 2 area kebun bunganya bukannya maksimum 10 meter. Oh, gini deh. Kita bukan mencari area maksimum. Bukan mencari area terluas. Tapi jumlah terbanyak. Bisa ya? Yang ditanya itu bukan area terluas, tapi jumlah terbanyak. Gimana caranya supaya jumlah kebunnya itu paling banyak? Ketika kita pakai 10, boleh agak ke atas? Bentar ya. Nih. Ketika kita mau pakai 10 meter, ya kan? Untuk satu kebun. 10 meter untuk satu kebun. Jaraknya 50 meter untuk satu kebun. Ya kan? Artinya, untuk satu kebun, kita butuh area 60 meter. Ya kan? 2.400 dibagi 60. Mati. 24 bagi 6, 4. Kita cuma dapat 40 kebun. Ya. Sementara, kita harus mencari jumlah kebun terbanyak. Yang ditanya itu bukan area terluas, tapi banyak kebun maksimum. Makanya yang kita hitung itu pakai area terkecil. Kenapa pakai area terkecil? Supaya dapat kebunnya banyak gitu. Kalau kita pakai area yang besar, dapat kebunnya sedikit. Berapa? Cuma 40. Tapi kalau kita pakai area terkecil, dapatnya 200 begitu. Bisa dipahami adik-adik dari Askia Pekanbaru? Atau adik-adik yang lain untuk yang nomor 2 ini? Bisa? Kalau tidak, biar kita ulang. Tapi kalau bisa, kita next. Makasih Bang, sama-sama. Sama-sama. Kemudian dari Askia Bekasi ya, Adiyu Putra. Bang, tolong ulang yang Y Bang. Baik. Gini deh. Maaf ya, batuk. Kayaknya musim-musim sakit ini ya. Musim sakit fisik, sakit hati juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan tetap belajar bersama demi masa depan yang lebih cerah, asik. Oke, kita lihat yang Y ya. Adiyu Putra. Gini, logikanya orangnya harus maksimum itu 120 orang ya.
Harus mandek tetap 120 orang. Gimana caranya supaya 120 orang? Kita bayangkan, kan mungkin aja 80 orang yang menanam padi itu juga menanam gandum, gitu ya. Bang, kenapa nggak yang 100 orang aja dipakai di dalam? Ya kan nggak mungkin. Masa yang di dalam itu lebih besar? Di sini misalnya gandum ya, di sini padi. Masa yang gandumnya 100, padinya 80? Kan nggak mungkin 100 itu di dalam 80. Tapi si 80 harus di dalam 100. Gitu. Kita membayangkan seolah-olah semua yang menanam padi itu menanam gandum. Oke, artinya himpunannya si padi itu di dalam si gandum. Kan nggak mungkin. Kenapa nggak si gandum aja yang semuanya menanam padi? Ketika si gandum itu orangnya 100 orang. Dia menanam padi juga. Sementara yang menanam padi aja cuma 80. Udah jelas salah. Begitu. Makanya apa? Si yang terkecil itu biasanya kata kuncinya pasti selalu yang terkecil itu di dalam yang terbesar. Oke? Untuk soal-soal seperti ini. Jadi si 80 itu di dalam si 100. Nah, kalau ini udah 100, ya kan? Ini 80, berarti yang di sininya aja berapa? Yang tidak termasuk kemari. Ya 20. Supaya apa? Supaya gandumnya ini tetap 100. Jadi tidak menyalahi informasi. Cocok kan? Menurut informasi tadi padi, yang menanam padi berapa? 80. Sesuai. Yang menanam gandum berapa? 100 kan? Nih yang menanam gandum. Berarti 20 tambah 80, 100. Seluruh petani berapa? 120. Berarti ada yang nggak menanam padi dan nggak menanam gandum. Mungkin menanam amal atau menanam apalah, abang nggak tahu ya, entah menanam kebun coklat ya kan, misalnya 20 orang gitu. Supaya apa? Supaya fix dia 120 orang. Seperti itu. Begitu kira-kira Abiu. Bisa dipahami? Sama-sama Abiu. Oke, kalau begitu sudah cukup untuk soal nomor 1, 2, 3. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 4. Hmm. Nomor 4 ini, kita lihat 5 ekor harimau, harimau. Enggak ya, kita tidak sedang di Malaysia ini. Kita Garuda Pancasila. Harimau sedang berteduh di bawah pohon. Masing-masing harimau, oke. Ada 5 harimau. 5 harimau. Oke. Masing-masing harimau melihat 3 ekor beruang di seberang sungai yang sedang menggenggam seekor ikan pada kedua tangannya. Artinya ada berapa? Ada berapa beruang? Kalau masing-masing harimau melihat 3 ekor beruang, berarti kalau 5 harimau ada 15 beruang. Oke? Kekecilan ya, Abang Lang. Ada pertama 5 harimau. Kemudian setiap harimau itu melihat 3 beruang. Berarti ada berapa beruang? 3 beruang. Oke? Setiap beruang, oh ada 3 beruang, berarti 3 kali 5 ya, sorry. 15 beruang. Kemudian, setiap beruang itu menggenggam seekor ikan pada kedua tangannya. Berarti satu. Berarti ada dua ikan. Ya kan? Ada 2 ikan untuk setiap beruang. Berarti ada berapa ikan? 2 kali 15, 30 ikan. Kemudian, dari sekelompok beruang tersebut, 4 diantaranya masing-masing melihat 5 ekor ikan sedang berenang di sungai. Artinya ada 4 beruang melihat 5 ekor ikan sedang berenang di sungai. 20. Berarti ada berapa total ikannya? 30 tambah 20. 50.
Maka jawabannya dodol. Nah, hati-hati. Kadang ada soal kayak gini tuh mungkin soal riddle ya, riddle. Tebak-tebakan yang main logika. Kalau dibilang seperti ini, 5 harimau masing-masing melihat 3 beruang di seberang sungai, ya kan? Berarti ada berapa beruang? Tetap 3. Ini ada harimau yang berbeda 5, ya kan? Dia melihat beruang di sana. Yang dilihat harimau pertama tetap 3. Yang dilihat kedua tetap 3. Yang ketiga juga 3, yang keempat dan seterusnya tetap 3. Nah, itu untuk soal-soal riddle. Tapi kalau soal-soal matematika yang seperti ini, itu yang begini ya. Jadi jangan disamakan. Tergantung nanti. Itu apakah soal riddle yang untuk main-main logika atau soal-soal yang seperti ini. Begitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kalau ada, silakan on mic atau dari kolom chat ya. Nomor 5. M adalah himpunan pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Maka notasi M diartikan bahwa pasien M hanya dapat diperiksa setelah memeriksa pasien M. Diketahui seperti berikut. Urutan pasien yang dapat diperiksa oleh seorang dokter sampai ke pasien H adalah pernyataan 1. Lihat ya. Dari A ke B boleh nggak? Dari A ke B. Nggak ada. Nggak ada yang menyatakan A ke B. Lihat. Di situ hanya diketahui A itu bisanya ke C atau ke F. Ya kan? Nah, kalau yang kosong gimana, Bang? Itu berarti dari kosong ke A, berarti nggak dari mana-mana boleh langsung ke B gitu. Paham ya? Dari mulainya itu langsung ke A atau mulainya langsung ke B gitu. Tapi yang dari A ke B nggak ada. Oke? Berarti salah pernyataan 1. Pernyataan 2. Dari B ke D boleh nggak? Boleh. Lihat di panah ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Dari B boleh ke D ya? Oke, aman. Dari D boleh ke H? Boleh. Di panah ke terakhir, 6. D boleh ke H. Berarti pernyataan 2 benar. Sekarang pernyataan 3. B ke G boleh nggak? Boleh. Dari panah keempat ya, B ke G boleh. G ke H boleh nggak? Nggak ada G ke H. Makanya yang pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. A ke C boleh? Boleh. Panah kedua. C ke E boleh panah kelima. E ke H boleh? Boleh panah ke-6. Maka pernyataan 4 benar. Maka jawabannya C, cantik. 2 dan 4. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Kalau ada silahkan ya. Ditanya, jangan segan-segan. Nah, ini perlu lebih diperhatikan ya adik-adik ya. Karena agak main logika sedikit. Semua pasangan bilangan Mn yang M dan N merupakan, jadi M dan N itu himpunannya itu ada -2, -1, 0, 1, 2. Jadi nilai M dan N itu nggak boleh keluar dari angka-angka ini. Paham ya? Kalau ada yang keluar berarti salah. Itu intinya. Memenuhi persamaan, limit X menuju 1 dari MX tambah 1 per X tambah 1 sama dengan N. Oke, berdasarkan informasi di atas dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar, ada berapa pernyataan? Kita tes dulu. Ketika M-nya -2, ya kan? Masukkan kemari. Berarti limit dari berapa ini? M-nya 2, -2 X tambah 1 per X tambah 1 sama dengan,
Kalau dilimitkan, berarti kan masukkan nilai satunya. Min 2 kali 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Berapa nih? Min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 1, min 1 per 2. Min setengah. Benar atau salah? Salah. Ini kan jadi sebagai si N kan? Kan M dan N itu harus min 2, min 1, 0, 1, atau 2. Kalau di luar dari sini salah. Ini N-nya min setengah. Udah jelas salah yang ini. Ini nggak boleh kita pakai. Kemudian kalau M-nya min 1, maka langsung kita masukkan aja ya. Min 1 X tambah 1 per X tambah 1. Berarti berapa? Min 1 kali X-nya kan 1 ya. Min 1 kali 1, min 1 tambah 1 per X tambah 1. X-nya tadi 1 ya. 1 tambah 1. 0 per 2. 0. 0 dibagi 2, 0 ya. 2 dibagi 0 baru tak terhingga. Boleh nggak N-nya 0? Boleh. Nih, berarti kalau M-nya min 1, N-nya 0. Maka ini boleh dipakai. M-nya min 1, N-nya 0. Kita coba lagi. Kalau M-nya itu 0. Kalau M-nya sama dengan 0, maka jadinya min 0x tambah 1 per X tambah 1. Maka 0 tambah 1 per 1 tambah 1. Setelah, nah, salah. Nggak boleh ini dipakai. Karena nggak ada yang setengah N-nya. Ini kan sebagai N. Kalau M-nya 1, berarti 1X tambah 1 per X tambah 1. Maka 1 kali 1, 1 tambah 1 per 1 tambah 1. 1. Ini sama dengan N. Berarti boleh ya. M-nya 1, maka N-nya 1. Sekarang kalau misalnya M-nya sama dengan 2, berarti 2X tambah 1 per X tambah 1. Berarti 2 kali 1, 2 tambah 1 per 1 tambah 1, 2. Berarti 3 per 2. Ini nggak boleh dipakai. Berarti hanya ada dua kemungkinan. Apa aja? M sama dengan min 1 dan N sama dengan 0. Atau, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, M sama dengan 1 atau N sama dengan 1. Nah, kita tes dari pernyataan-pernyataan yang ada. Pernyataan 1. 2N kurang 1 sama dengan M. 2N kurang 1 sama dengan M. 2N 0. Ya kan? 2 kali N 0. Kurang 1. Min 1 sama dengan M min 1. Berarti benar. Pernyataan 2. M tambah N lebih dari 0. M tambah N lebih dari 0. Min 1 tambah 0. Min 1. Salah, Bang. Oke, kalau yang pakai itu salah. Pakai ini 1 tambah 1. 2. 2 lebih dari 0. Benar. Jadi boleh pakai dua-duanya ya. Boleh pakai, kalau nggak bisa pakai ini, pakai ini. Gitu loh. Tapi nggak boleh ketika pakai M yang ini, N yang ini. Nggak boleh ya. Kalau pakai M ini harus yang ini kawannya. Kalau pakai yang ini harus yang ini kawannya. Oke. Sekarang yang nomor 3. M lebih kecil dari N. M lebih kecil dari N. Di sini benar ya? Maka benar. Oke. Pernyataan 4. Oke, pernyataan 4. M tambah N dapat bernilai min 1. M tambah N dapat bernilai, M tambah N bisa bernilai min 1. Bisa nggak? M-nya min 1 tambah N. Berarti kan min 1 tambah 0. Min 1. Bisa ya? Maka jawabannya benar. Sehingga jawabannya
E. Ada 4 pernyataan yang benar. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 7. 45/15 pangkat min setengah pangkat min 2. Ingat, pangkat yang dipangkatkan pangkatnya dikali. Berarti 45/15. Min setengah kali min 2. Min setengah kali min 2. Berarti 45/15 pangkat min setengah kali min 2, 1 ya. 15 pangkat 1. Berarti berapa? 3. Aduh, easy ya yang ini ya. Gampang ya. Semoga kayak gini ya soal-soal UTBK kalian. Nomor 8. Jika limit X menuju 3. Min 3 ya. Limit X menuju min 3. Itu sama dengan akar dari AX kuadrat kurang B tambah 15 per X tambah 3 itu sama dengan 9. Maka nilai dari sekian-sekian. Nah, ini kok coba kita limitkan ya. Salah satu cara limit itu adalah diturunkan. Kalau diturunkan, yang ini kan menjadi AX kuadrat kurang B pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah ya. Tambah 15 per X tambah 3. Oke. Berarti, oh ya, turunkan. Berarti kan ini jadinya, oke, setengah, turunkan ya, kali AX kuadrat kurang B pangkat setengah kurang 1. Kan gitu ya, kalau menurunkan. 15-nya mati ya, per X. Ini kan X-nya 1 ya, 3-nya habis ya. Kalau diturunkan. Berarti setengah kali AX kuadrat kurang B pangkat min setengah sama dengan 9. Ini dulu. Sudah? Selanjutnya kita masuk ke yang diminta. Limit dari X. Limit X menuju min 3 dari akar. Oh, kayaknya ada cara yang lebih gampang ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja dulu. Dari akar AX kuadrat kurang B kurang 5X per X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ini kan jadinya pangkat setengah ya. AX kuadrat kurang B pangkat setengah. Berarti kan kalau diturunkan, ini kan jadinya setengah AX kuadrat kurang B pangkat setengah kurang 1. Abang lupa, sorry. Kalau dia yang di dalam kurung kayak gini, itu harus dikali lagi dengan turunan yang di dalamnya, 2AX. Seperti ini ya. Ini baru benar. Hilap tadi, sorry. Begitu juga yang ini. Ini berarti dikalikan 2 kali A. 2AX. Oke, kurang min 5X kan diturunkan jadi min 5 ya. Per. Ini kan jadi 2X. Tambah 2. Oke? 2X diturunkan jadi 2. Nah, sekarang lihat.
Yang ini dari sini sampai sini itu sama dengan nih. Ini kan sama ini. Ini dengan ini. Oke. Artinya kita boleh substitusi. Berapa nilainya tadi? 9. Berarti 9 kurang 5 per 2x tambah 2. X-nya berapa? Min 3. 9 kurang 5, 4. 2 kali min 3 tambah 2. Berarti 4 per min 6 tambah 2. Min 4. Berarti min 1. Gitu. Maka jawabannya ini bola. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada kita langsung ke nomor selanjutnya, nomor 9. Diketahui suatu bilangan bersisa 5. Oke. Ini silakan adik-adik kerjakan semua, Abang tunggu jawabannya di kolom chat. Ini gampang ya. Coba, apa jawabannya? Nomor 9. Diketahui suatu bilangan bersisa 5 ketika dibagi 7, diberikan 4 buah bilangan sebagai berikut. Berdasarkan informasi di atas, angka yang memenuhi pernyataan ada berapa angka? C. Bekasi AR. C. Askia Pekanbaru C. Luai Ahmad C. Bekasi Ibnu C. Bekasi Nordafi Kurniawan C. Abu-abu. Abu 2, abu-abu, nggak tahu abang namanya. Abu lah pokoknya ya. C. Oke, benar semua jawabannya C ya. Ini gampang nih. Oke, kita skip aja yang kayak gitu. Gampang. Abang yakin semua kalian bisa ngerjainnya. Sekarang nomor 10. Ini bahasa alien ya. Atau bahasa halusnya itu bahasa panda. Oke. Kalau dibilang dia, tubuh QLO, tubuh QLO sebagai PKN STAN. Maka pasti lulus diterjemahkan jadinya apa? Nah, kita usahakan begini. Kan yang diminta itu dari pasti lulus ke bahasa panda. Jadi kita mau membuatnya itu jangan ini kemari, nanti bingung. Tapi dari sini ke sini. Jadi boleh kita buat seperti ini. PKN STAN, sini TUBOQLO. Nah, oke. Jangan dari sini kemari, tapi dari sini kemari. Karena kita mau mencari dari pasti lulus menjadi bahasa pandanya, bukan dari bahasa panda menjadi terjemahannya. Paham ya? Nanti kita bingung itu kalau nggak sesuai. Oke. Nah, masalahnya di sini kata pertama ini 3, di sini 4, di sini 4, di sini 3. Otomatis kan kita langsung loh ya. Berarti ini tuh untuk yang ini untuk yang ini. Kan begitu ya? Artinya, step pertama ubah posisi. Oke. Step pertama. Step kedua, kita lihat dari PKN ke Q. P ke Q nambah atau berkurang? PQ nambah 1. Oke, P ke Q nambah 1. K ke L nambah 1. N ke O nambah 1. S ke T nambah 1. P ke U nambah 1. Begitu seterusnya. Oke. Artinya ketika kita mau mengubah pasti lulus ya. Kita ubah dulu. Yang ini jadi kemari, yang ini jadi ke sini. L nambah 1. JKLM. Oke. U TUV.
L, M, P, S, T. Ya kan? Kan nambah-nambah 1. P, Q, A, B, S, T, T, U, I, J. Maka jawabannya C. Bisa dipahami? Tapi kadang ada dia yang mau dibuat gini. Kemari plus 1, kemari plus 2, kemari plus 3 gitu. Nah, jadi tergantung polanya masing-masing. Oke. Jadi kitalah yang mencari tahu bagaimana pola yang dimaksud dari soal. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau ada silakan on mic atau dari kolom chat ya. Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 11. Masuk kita ke matriks. Diketahui matriks A sekian-sekian, matriks B sekian-sekian, matriks C sekian-sekian. Hasil dari A tambah C kurang A tambah B. Berarti kita cari dulu A tambah C ya. A tambah C. A-nya berapa? 3 min 2, 5 min 1. Tambah C-nya 0, 2, min 3, 6. Maka kalau ditambahkan 3 tambah 0, 3. Min 2 tambah 2, 0. 5 tambah min 3, 2. Min 1 tambah 6, 5. Inilah A tambah C. Sekarang A tambah B. Berapa A tambah B? A-nya 3 min 2, 5 min 1. Tambah B-nya 3, 4 min 4, 2. Maka hasilnya 3 tambah 3, 6. Min 2 tambah 4, 2. 5 tambah min 4, 1. Min 1 tambah 2, 1. Oke. Yang diminta apa? A tambah C kurang A tambah B. Berarti A tambah C A tambah B. Maka 3 kurang 6. Nah, untuk nomor 11 tadi masih gampang ya, karena masih matriks penjumlahan matriks ya. Oke, kita coba yang nomor 12. Ada matriks transpos. Oke. Oke. Kita lihat. A transpos merupakan transpos dari A dan B. Oh, A transpos merupakan transpos dari A dan B tambah C sama dengan A transpos. Berarti kita cari dulu A transposnya ya. A itu nomornya belum. 12. A-nya 5, kemudian min 4, kemudian 2, dan min 3. Berarti A transposnya transpos itu artinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Berarti ini kan baris, jadi kolom. Berarti 5 min 4. Oke. Sedangkan yang ini baris ya, jadi kolom di sini. 2 min 3. Seperti itu. Inilah A transpos. Sekarang kita cari A tambah C. A tambah C. Oh, sorry. B tambah C. Berarti B-nya 3 min 1
2X min 3. C-nya Y tambah 1, 3X kurang Y, 0. Maka tambahkan 3 tambah Y tambah 1. Y tambah 4. Gitu ya. Min 1 tambah 3, 2. 2X tambah X, 3X kurang Y. Min 3 tambah 0, min 3. Kemudian katanya B tambah C itu sama dengan A transpos. B tambah C itu tadi Y tambah 4, 2, 3X kurang Y, min 3. A transpos itu 5, 2, min 4, min 3. Kita mau mencari nilai X berapa, nilai Y berapa. Kita pakai aja. Artinya apa? Ini itu sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Udah sesuai ya? 2, 2, min 3, min 3. Artinya ini juga sama dengan ini. Maka Y tambah 4 sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 kurang 4. Maka Y sama dengan 1. Sekarang kita gini. 3X kurang Y sama dengan min 4. Maka 3X kurang Y-nya 1 ya. Berarti 3X sama dengan min 4 tambah 1, 3. X sama dengan 1. Min 4. Min 4 ini min 3 ya. Berarti sini min 1. Gitu. Cocok? Iya, cocok. Oke, beginilah dia. Maka P-nya P itu X tambah 5. Berarti min 1 tambah 5. 4. Y, Q, sorry. Q itu Y tambah 4. Berarti 1 tambah 4. 5. Maka jawabannya P lebih kecil dari Q. Bola. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Nomor 13. Oke, gambarkan dulu. Mohon maaf kalau tidak bagus ya gambarnya. B-nya 60 derajat. A-nya 100 derajat. Maka C-nya berapa derajat? Coba jawab. Sambil kalian menunggu jawaban, abang gambar lagi. Kecilan. Silakan jawab. Berapa? Oke, sudah ada yang jawab. Vicky, BKT, Bukit Tinggi ya? Askia Pekanbaru, Bekasi Ibnu, mantap. Benar sekali 200. Kenapa? Karena satu lingkar itu 360 derajat, sehingga C-nya pasti 200 derajat. Oke. Dia bilang apa? Diagram di atas menunjukkan hasil panen durian dari kebun A, B, C, D, E, F. Daerah C pada lingkaran pertama diperinci menjadi 3 bagian D, E, F. Artinya, D, E, F itu bagian dari C. Diperinci. Oke. D, E, dan F pada lingkaran kedua. Hasil panen kebun D adalah 25 ton. Si D ini, dia 25 ton. Oke. Kemudian apa lagi? Maka selisih hasil panen durian kebun A dan B adalah berapa? Oke. Kita mencatat aja. D ini berapa derajat? D berapa derajat? 90. Benar, Abu. Mantap. Ini 90
derajat. Yang diminta apa? Selisih dari A dan B. Daripada kita nyari satu-satu, kita langsung aja lihat. Selisih A dan B berapa? 40 derajat. A kurang B. Oke. Ini berapa? Kan gitu. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Perbandingan senilai. Tinggal kali silang. 25 kali 40, X kali 90. Berarti 90 kali X sama dengan 40 kali 25. Karena perbandingan senilai ya. Matikan nolnya. Oke. Oke. Oh, apa Bang ada yang salah ya? Hasil pan. Oh, iya. Belum selesai ya, Bang. Sorry. Karena ini masih belum kita bisa bandingkan. Kenapa? Karena 90 derajat itu kan yang ada di sini, bukan ada di sini. Jadi kita harus cari tahu dulu, kita bandingkan dulu dengan yang ini. Si C berapa? 200 derajat. Nah, ini dulu kita cari tahu berapa nih? X. Oke. Baru kita kali silang. 90 kali X sama dengan 200 kali. Tunggu, abang ada yang salah lagi nih kayaknya. Sorry ya, nggak fokus nih. Nggak bisa juga kita samakan, karena di sini kan 90-nya itu di lingkaran ini, 200 di lingkaran ini, gitu ya. Sorry. Gini, aduh sorry ya, nggak fokus nih abang. 25 ton itu kan si D itu 90 derajat, ya kan? Nih, ini kan mewakili ini dari sini kemari, gitu ya. Artinya, si D ini kan kalau dari seluruh lingkaran, itu kan 360. Dia 90 derajat, berarti 90 per 360 dari X itu kita anggap dari C lah Bang bikin ya. Dari si C, itu sama dengan si 25 ton. Paham maksudnya ya? 90 derajat dari 360 derajat dari si C, ini itu kan 360 derajat itu kan kita anggap si C ini keseluruhan si C. Itu diperinci menjadi ini. Artinya 90 dari 360 derajat dari si C itu sama dengan 25 ton. 90 per 360 itu kan seperempat. Berarti C-nya berapa? 25 kali 4, 100. Nah, dari sini baru kita bisa pakai yang tadi. Karena kan udah dalam satu lingkaran yang sama. Nah, tadi kenapa nggak boleh? Karena dia di lingkaran yang berbeda. Nggak bisa kita bandingkan si 90 dengan si 200. Itu tadi abang silapnya ya. D-nya 50, Bang. D-nya 25 ton. Apakah beda sama di buku abang? Di buku kalian, D-nya memang dibilang 50 atau 25? Gimana? Di tempat abang soalnya 25 ton D-nya. 25 juga. Oh, siku-sikunya 50 derajat. 25. Oh, enggak. Siku-siku itu namanya siku-siku harus 90 derajat ya, Dek. Cuman mungkin yang Adek maksud, oh nggak bisa juga. Nggak bisa. Namanya siku-siku itu harus 90 derajat. Jadi, siku-siku ya, di sini kan ada tanda ini. Tanda ini itu maksudnya siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Nah, jadi kalau 90 derajat, itu kan 25 ton. Jadi kalau seluruh ini itu berapa ton? 100 ton. Seluruh ini 100 ton itu kan mewakili si C. Oke. Kalau dia mewakili si C itu 100 ton, baru kita boleh pakai yang tadi. A kurang B itu 40, sorry. Si C itu berapa derajat? 200 derajat itu 100 ton. Oke. Maka kita cari A kurang B itu berapa? 100 kurang 60, 40 derajat. Maka dia berapa? Kan gitu.
Baru kali silang. 200 kali X sama dengan 100 kali 40. Matikan. Mati. Berarti X sama dengan 40 per 2. 20 ton. Itu dia. Maka jawabannya dodol. Sorry atas kesilapan abang tadi, karena nggak fokus ya. Karena kalau dia dalam lingkaran yang berbeda, kita nggak bisa membandingkan. Tapi kalau dia dalam satu lingkaran yang sama, baru bisa kita perbandingkan. Oke? Begitu kira-kira. Nomor 13. Ada pertanyaan lagi? Bang, nomor 12 yang cari Y. Bang, nomor 12 yang cari Y. Maksudnya, Dek? Maksudnya gimana, Ibnu? Maksudnya minta diulang gitu ya? Yang cari Y-nya? Oh, gitu. Oke, boleh. Kita balik ke nomor 12 ya. Tadi B tambah C kita udah dapat, ini dia hasilnya. A transpose, ini dia hasilnya. Artinya, ini itu perwakilan dari ini. Sama ya, 2. Ini perwakilan dari sini, sama ya. Ini itu perwakilan dari ini. Berarti Y tambah 4 sama dengan 5. Ini dia. Sudah? Y sama dengan 5. Ini kan plus 4. Pindah kan jadi minus 4. Berarti Y sama dengan 5 kurang 4. 1. Begitu. Bisa dipahami, Ibnu? Sudah paham atau perlu diulang? Bagaimana, Ibnu? Oke, Bang. Oke, mantap. Kalau begitu kita lanjut ke nomor 14. Oke. Tabel berikut merupakan nilai matematika 3 kelompok siswa. 4 kali rata-rata nilai kelompok 3 ditambah 3 kali median nilai kelompok 2 sama dengan 6 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan kelompok 2 ditambahkan 6. Begitu. Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Sekarang gini, kita mau perlu cari apa aja. Pertama dia bilang 4 kali rata-rata nilai kelompok 3. Berarti kita mau cari rata-rata kelompok 3. Kemudian apa lagi? 3 kali median nilai kelompok 2. Berarti median kelompok 2. Kemudian sama dengan 6 kali median gabungan nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti median 1, median 1 dan 2. Oke. Ditambahkan 6. Manakah dari 3 perintah? Oke. Sekarang kita cari dulu rata-rata kelompok 3. Di 3, rata-rata kelompok 3. Berarti berapa kelompok 3 itu? 1 tambah 5 tambah P tambah 10 sama per. Berapa banyak datanya? 4. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah P per 4. Jangan ada yang kebiasaan ketemu kayak gini, 1 tambah 5, 15. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah P dibuatnya 16P. Jangan ya, Dik ya. Nggak boleh. Oke, harus 16 tambah P. Kalau 16P itu artinya 16 kali P, bukan 16 tambah P. Bisa ya? Oke. Ini rata-rata kelompok 3. Sekarang kita cari median kelompok 2. Median itu kan nilai tengah. Dengan cara harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kelompok 2 itu udah terurut ya, 4, 6, 7, 8, 8. Berarti mediannya berapa? 7, nilai tengah. Kemudian median 1 dan 2. Nah, ini kan harus digabungin angkanya, kemudian diurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Berarti kan 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6 2 kali, karena kan digabungin ya, 1 dan 2.
6, kemudian 7, kemudian 8 dua kali, kemudian 9, kemudian 10. Tuh, Waga, Fatma, Namju, Panlan lo. Pas ya? 10. Median itu kan nilai tengah. Berarti kita ambil 4 ke kiri, 4 ke kanan. Berarti yang dipakai mana? Ini. 6 dan 7. Berarti mediannya berapa? 6 tambah 7 per 2. Kalau bilangan kalau jumlah datanya genap seperti ini ya, diambil 2 yang di tengah terus dibagi 2. Berarti 13 per 2. Jangan dibagikan supaya enak nanti mengoperasikannya. Oke, boleh sedikit di zoom out, Kak. Nah, yang diminta 4 kali rata-rata kelompok 3 ditambah 3 kali median nilai kelompok 2 sama dengan 6 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 ditambah 6. Oke. 4 kali rata-rata kelompok 3 berapa? 16 tambah P per 4 tambah 3 kali median kelompok 2, 7. 6 kali median kelompok 1 dan 2, 13 per 2 tambah 6. Oke, matikan 4-nya. Sisa 16 tambah P. 3 tambah 7. 3 tambah 3 kali 7, 21. Ini mati sisa 3. 3 kali 13. 39 tambah 6. 16 tambah 21. 37. 39 tambah 6. 45. Berarti P sama dengan 45 kurang 37. Sama dengan berapa nih? 38. P-nya lah 8. Itu pernyataan 1 dibilangnya Z sama dengan 8, maksudnya P sama dengan 8 ya. Ada kesalahan soal. Jadi nomor 1 P sama dengan 8 benar. Nomor 2 rata-rata nilai kelompok 3 kurang dari P. Berapa rata-rata kelompok 3? Tuh, 16 tambah P per 4. Berarti 16 tambah P-nya 8 per 4. Berarti 16 tambah 8, 24 per 4, 6. Berarti benar nggak? Kalau dibilangnya rata-rata kelompok 3 itu kurang dari P. Berarti kan 6 kurang dari 8. Benar ya? Maka pernyataan 2 benar. Sekarang pernyataan ketiga. Median gabungan data kelompok 2 dan kelompok 3 adalah P. Berarti median 2 dan 3. Angkanya berarti berapa aja? Kita urutkan dari yang terkecil. 1, kemudian 4, kemudian 2 dan 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8-nya 3 kali. Kemudian 10. Dia minta median. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil ya, berarti yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Maka tuh 7. Katanya median 2. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan adik-adik pilih salah satu dari nomor 15 sampai 20, kira-kira mana yang perlu dibahas? Apakah tentang umur, sudut? Ayo, silakan request. 1. Kelas question kita bahas. Yuk, ada?
Atau udah paham semua nih? Kalau udah paham semua kita tutup. Kalau ada yang mau nanya satu soal lagi nih dari nomor 15 sampai 20 silakan pilih. Kecukupan data, Bang. 17, 15. Karena yang pertama kali bahas Bekasi, karena nomor 17 langsung ya. Mohon maaf, Rafki, Abang bingung nomor yang mana. Kecukupan data, soalnya nomor 1 dan 2 itu kecukupan data ya. Jadi kita pilih yang duluan menjawab tadi, Nur Davi Kurniawan, nomor 17. Yuk, kita bahas nih. Pada bulan ini, Adi dan Edi memanen hasil ternak ikannya. Adi memanen 250 ikan lele, 250 lele, dan 125 ikan gurame. Sama dengan 90 kg. Edi memanen 125 gurame plus 250 ikan nila sama dengan berapa kilo? 120 kilo. Oke. Setiap ikan dari setiap jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama. Ini kita jumlahkan. 250 lele plus 125G tambah 125G, 250G. Tambah 250N. Sama dengan 210 kilogram. Oke. Selanjutnya, 1 bulan kemudian, Adi kembali memanen 250 lele tambah 125 gurame dengan berapa kal? 100,5 kilogram. Sedangkan ini memanen 125 gurame tambah 250 nila sama dengan 134,5 kilogram. Jumlahkan 250 lele tambah 250 gurame tambah 250 nila sama dengan 100,5 tambah 134,5 itu 235 kilogram. Oke? Jika diasumsikan berat setiap ikan gurame sama dengan berat pada saat panen bulan lalu, total kenaikan berat seekor ikan lele, seekor ikan gurame, dan seekor ikan nila adalah berapa gram? Gitu ya. Ya udah, kita tinggal membandingkan antara ini dan ini. Oke? Tapi dia minta seekor per ekor, gitu ya. Ini kalau abang bagikan semuanya, 250 lele tambah 250 gurame tambah 250 nila sama dengan 210. Ketutupan ya, gini. Ini supaya menjadi satu-satu semua, abang bagi 250. Berarti berapa? Lele tambah gurame tambah nila ya 210 per 250. 50 mati tinggal 21 per 25. Oke? Sekarang itu kan bulan lalu. Yang bulan ini 250 lele tambah 250 gurame tambah 250 nila sama dengan 235. Kita bagi semuanya dengan 250. Berarti lele tambah gurame tambah nila sama dengan 235 per 250. 250. Atau ini tetapin aja segini biar gampang nanti ngitungnya. Oke. Yang diminta itu kan selisihnya ya. Selisihnya. Ya udah, berarti kita tinggal mengurangkan antara, boleh ke bawah lagi Kak kameranya? Antara ini dengan ini. Kan udah 1 kilo semua kan? 1 kilo. 1 ekor semua nih. Udah nggak 250 ekor lagi. Berarti tinggal 210. Sorry, yang terbesar ya. 235 per 250 dikurang 210 per 250. Berapa ini? 25 ya. 25 per 250 sama dengan 1/10 kilogram. Dia minta dalam gram. 1 kilogram itu kan 1000 gram ya. Berarti tinggal
1/10 kali 1000 gram. Maka 100 gram. Maka jawabannya bola. Begitu kira-kira. Oke, waktu kita tinggal 2 menit lagi, sepertinya kita nggak bisa membahas lanjutannya. Mantap, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Makasih, Kak. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain yang belum terjawab, mohon maaf, Abang. Oh, mohon maaf, karena belum bisa terjawab semuanya, karena waktu kita terbatas. Nanti semoga kita bertemu di lain hari, jadi kita bahas sama-sama lagi. Mungkin itu saja yang bisa Bang sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian materi. Nggak apa-apa, Bang. Oke, mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.